Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu topik mengenai transfer hutang. Jadi yang perlu dipahami adalah hutang yang terjadi itu bisa terjadi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi hutang itu akan terjadi secara langsung jika hutang itu muncul, ya, antar perusahaan atau antar entitas konsolidasi atau antar perusahaan afiliasi. Misalnya, anak memiliki eh, hutang kepada induk atau sebaliknya. Sedangkan hutang tidak langsung itu muncul karena adanya perantara. Ya, kita asumsikan. Misalkan anak itu memiliki hutang kepada perusahaan non afiliasi atau kepada pihak eksternal. Jadi misalkan hutang itu dalam bentuk obligasi. Namun ternyata perusahaan eksternal atau perusahaan non afiliasi itu memiliki hutang kepada induk. Ya, jadi ini dikatakan sebagai hutang yang muncul secara tidak langsung. Ya, jadi ada perantara perusahaan non afiliasi yang menjembatani hubungan itu. Ya, tapi yang pasti adalah ketika induk dan anak, ketika antara entitas konsolidasi itu memiliki hutang piutang, maka ketika laporan keuangan konsolidasi akan disajikan, maka hutang piutang tersebut harus dieliminasi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana membuat jurnal, ya, baik itu dari sisi induk maupun dari sisi anak ketika hutang itu muncul, ya, atau mungkin bahkan ketika perusahaan akan menyajikan laporan konsolidasi antar perusahaan atau antar entitas yang berafiliasi tersebut, jurnal eliminasi apa yang akan kita buat. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus, ya. Jadi contoh kasusnya adalah misalkan hutang piutang tersebut, ya, atau dalam case ini kita to the point langsung bicara tentang obligasi. Jika obligasi itu muncul atau dibeli atau dijual, ya, dijual oleh pihak yang mengeluarkan obligasi itu pada nilai nominal. Karena pada dasarnya nanti obligasi itu bisa dijual pada nilai nominal, di atas nilai nominal, atau mungkin di bawah nilai nominal. Oke, silakan nanti pahami lagi. Materi ini udah kalian dapat di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nanti silakan nanti dibaca lagi, ya. Oke. Nah, jadi kita asumsikan misalkan pada tanggal 1 Januari 2001, ya, anak menjual obligasi. Jadi di sini anak itu menjual obligasinya, artinya anak memiliki hutang, ya. Berapa nilai hutangnya? Nilai hutang adalah 100 juta. Jadi untuk memperoleh nilai 100 juta tersebut, ya, eh, induk membeli semua obligasi yang dimiliki anak dengan nilai nominal 100 juta. Pada saat itu bunga kuponnya 12%, di mana bunga itu dibayar pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran bunga. Jangka waktu obligasi itu adalah 10 tahun. Oke, kita buat jurnal pada saat awal, ya. Jadi ketika hutang muncul, ketika obligasi dijual, artinya dalam hal ini anak adalah pihak penjual. Maka anak itu akan mengakui obligasinya sebesar nilai nominal. Sedangkan induk di sini, ya, itu adalah pihak investor. Maka induk itu akan mencatat nilai obligasi sebesar nilai perolehan. Oke, di sini tidak ada biaya di situ, ya. Artinya nilai yang diterima oleh anak itu sama dengan nilai yang dibayarkan oleh induk. Jadi pada saat obligasi terjual, ya, anak sebagai pihak penjual obligasi itu akan mengakui adanya penerimaan uang kas 100 juta, kemudian akan mencatat besarnya hutang obligasi sebesar 100 juta. Sedangkan induk sebagai pihak yang membeli obligasi itu akan mencatat nilai investasi dalam obligasi sebesar 100 juta, sebesar harga perolehannya, dan pengorbanan yang dikeluarkan oleh induk adalah sebesar 100 juta. Oke. Selama tahun 2001, ya, induk dan anak itu akan mencatat obligasi yang terjual dari sisi anak dan obligasi yang diterima pada saat dari sisi induk, ya. Kemudian pada tanggal 1 Juli, 1 Juni, ya. Juni. Oke. Januari, ya. Juli, ya. Pada tanggal 1 Juli ketika bunga dibayarkan, maka anak akan mencatat itu sebagai beban. Ya, karena yang mengeluarkan obligasi adalah anak, maka anak memiliki kewajiban untuk membayar bunga. Sedangkan induk adalah pihak yang menerima bunga. Induk akan mencatat kas pada pendapatan bunga. Kemudian per tanggal 31 Desember 2001,
ya, diperlukan jurnal penyesuaian. Bagi anak itu akan mencatat besarnya bunga yang masih harus dibayar, sedangkan bagi induk itu akan mencatat besarnya bunga yang masih harus diterima. Maka anak itu akan mencatat beban bunga pada hutang bunga, sedangkan induk itu akan mencatat piutang bunga pada pendapatan bunga. Oke. Nah, yang harus kita eliminasi adalah yang sudah Ibu kasih clue, tanda merah, ya. Jadi investasi bagi induk itu akan dieliminasi pada hutang yang sudah diakui oleh anak, ya. Begitu juga dengan beban bunga yang diakui oleh anak itu akan dieliminasi pada pendapatan bunga yang sudah diakui oleh induk. Demikian juga pada jurnal penyesuaiannya, ya, tinggal di-split aja ya. Hutang bunga, piutang bunga, beban bunga, pendapatan bunga. Gimana buat jurnal eliminasinya? Tinggal dibalik. Ya, tinggal dibalik. Oke, contohnya. Jurnal eliminasi pertama yang harus dibuat adalah hutang obligasi pada investasi dalam obligasi. Ya, tadi investasi dicatat oleh induk. Ya, hutang obligasi dicatat oleh anak. Next, kemudian pendapatan bunga pada beban bunga. Oke, jadi total akumulasi dari total pendapatan bunganya berapa dalam 1 tahun dan total beban bunga yang sudah dicatat itu berapa. Tinggal dikalkulasi, ya. Kemudian mengeliminasi piutang bunga dan hutang bunga antar perusahaan. Ya, jadi piutang bunga yang sudah dicatat oleh induk dan hutang bunga yang sudah dicatat oleh anak. Ya, ini contoh kasus kalau misalnya obligasi dijual pada nilai nominal. Bagaimana kalau obligasi itu dijual tidak pada nilai nominal? Jadi kalau obligasi dijual tidak pada nilai nominal, artinya akan ada premium atau diskon, tergantung apakah harga jualnya lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai nominal. Kita lihat case-nya. Jadi, misalkan kasus kedua, obligasi nominalnya 100 juta dijual dengan harga 90 juta. Jadi di bawah nilai nominal artinya ada diskon, ya, ada selisih sebesar 10 juta. Ya, harga jual lebih besar daripada harga jual lebih kecil daripada nilai nominalnya. Artinya ada diskon obligasi, ya. Sehingga pada saat anak menjual obligasi, maka kas yang diterima oleh anak itu 90 juta, lebih kecil daripada nilai nominalnya yang 100 juta. Jadi karena lebih kecil, selisih kita akui sebagai diskon obligasi. Bagaimana dengan induk? Induk akan mencatat perolehan obligasi tersebut sebesar nilai perolehannya. Berapa pengorbanan yang dikeluarkan oleh induk? Yang dikeluarkan oleh induk adalah 90 juta. Maka yang dicatat oleh induk, investasinya itu sebesar 90 juta. Ya. Kemudian sama pada tanggal 1 Juli ya akan ada pembayaran bunga semesteran ya. Oke, karena obligasi dijual tidak pada nilai nominal, maka diskon obligasi ini harus diamortisasi. Seberapa lama? Selama umur obligasi, ya. Jadi kalau kita asumsikan, oh bunga yang harus dibayar 6 juta, ya, beban bunganya 6.500.000, berarti ada diskon sebesar 500.000, ya. Nanti silakan dibaca lagi materi AKM 2-nya ya, bagaimana perhitungan untuk bunga, ya, bunga kalau menggunakan metode bunga efektif, ya. Sedangkan bagi induk akan mencatat kas investasi dalam obligasi pada pendapatan bunga. Ya, begitu juga dengan 31 Desember 2021 pada saat jurnal penyesuaiannya. Ya, beban bunga 6,5 juta, diskon 500, utang bunga 6 juta. Begitu juga dengan perusahaan induk. Ya, yang pasti yang akan kita perhatikan adalah jurnal eliminasi yang akan dibuat ketika perusahaan akan melakukan konsolidasi. Oke, jurnal eliminasi yang pertama adalah ini, ya, hutang obligasi tetap sebesar nilai nominal, investasi sebesar investasi yang sudah dicatat oleh induk, ya, diskon obligasinya juga kita eliminasi. Yang kedua adalah bunga antar perusahaan yang akan kita eliminasi. Ya, jadi berapa bunga dan pendapatan bunga yang sudah tercatat sebesar itu yang akan dieliminasi. Begitu juga dengan eliminasi piutang bunga dan hutang bunga antar perusahaan. Ya. Oke, silakan dibaca kembali materinya, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.